Mari kita lanjut taklim pagi ini. Surat An-Nisa ayat 170, Pak. Pada dasarnya intinya semua nabi dan rasul yang Allah turunkan ini membawa misi keimanan, membawa misi tauhid agar mereka hanya menyembah kepada Allah. Jadi iman tanpa amal adalah hampa, kosong. Amal tanpa iman, mereka beramal, amal solehnya banyak, sedekahnya banyak, infaknya banyak, perjuangannya banyak untuk membantu orang-orang yang ada sekitarnya banyak, tapi mereka tidak ada iman kepada Allah. Laksana seperti apa? Faja'alnahu haba'am mansura, seperti debu yang ditiup angin, udah hilang semua tanpa bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Jamaah Taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Semoga di subuh pagi ini Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Surat An-Nisa ayat 170.
Pak. An-Nisa ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innama Allahu ilahu wahidun subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ai ahlu Makkah, qad ja'akumur rasulu, qad ja'akum sungguh datang kepada kalian ar-rasulu seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepadamu seorang rasul bil haqqi, dengan membawa kebenaran, mir rabbikum dari Tuhan kalian. Untuk itu fa'aminu, berimanlah kalian bihi kepada Allah. Ay wa qasudu khairal lakum, wa qasudu, jadilah kalian khairan, orang yang baik, lakum bagi kalian, mimma antum, dari sesuatu antum yang ada pada kalian, fihi, yang ada pada Rasul kebenaran itu. Wa in takfuru, jika kalian ingkar, jika kalian kafir bi kepada Allah, fa inna lillahi, maka sesungguhnya lillahi, milik Allah, ma sesuatu fis samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Malikan sebagai milik, wa khalqan sebagai makhluk, wa abidan sebagai hamba. Fala yadurruhu kufrukum, fala yadurruhu, maka tidak membahayakan kepada Allah apa yang membahayakan kufrukum, kufur kalian semua.
Jadi ayat ini ya ayyuhan nasu, ini pada dasarnya surat surat An-Nisa adalah turunnya di Madinah. Tapi ada sebagian ayat yang tertera dalam surat An-Nisa turunnya di Makkah. Karena apa? Dengan ciri ada identitas yang khusus. Apabila kalimat tersebut diawali dengan ya ayyuhan nas, ini berarti ayatnya turun di Makkah. Karena pada waktu itu orang-orang Mekah dengan turunnya Al-Quran masih minim orang-orang yang beriman, sehingga panggilannya wahai manusia. Pada saat itu kebanyakan orang-orang Mekah belum beriman kepada Nabi Muhammad, belum percaya 100% terhadap Nabi Muhammad, belum percaya terhadap Al-Quran. Kemudian dikasih peringatan ya ayyuhan nasu, wahai manusia semua. Qad ja'akum, ini kabar dari Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul yang membawa kebenaran. Dan kebenaran yang dibawa rasul itu supaya kalian beriman kepadanya. Beriman tentang apa? Beriman kepada Allah. Berarti ayat ini menyampaikan tentang keimanan. Jadi pada dasarnya intinya semua nabi dan rasul yang Allah turunkan ini membawa misi keimanan, membawa misi tauhid, agar mereka hanya menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Sekali lagi bahwa ayat ini menyampaikan tentang misi iman kepada Allah yang berkaitannya dengan apa? Nabi dan Rasul yang Allah turunkan di muka bumi ini tujuannya adalah apa? Membawa misi tentang keimanan. Karena iman ini adalah apa? Hal yang sangat penting, yang sangat dominan untuk menyelamatkan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Iman adalah apa? Yang mengantarkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam keterangan yang lain, iman ya, setelah beriman kemudian untuk menunjukkan iman itu yaitu dengan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh ini satu paket. Iman dan amal soleh. Amal soleh yang dituangkan dalam syariatnya Nabi masing-masing. Kalau kita sebagai umat Muhammad, amal soleh kita harus apa? Sesuai dengan ajaran agama Islam. Kalau pada waktu zaman Nabi Musa mereka beriman kepada Allah, dianjurkan berbuat amal soleh harus sesuai dengan kitab Taurat. Begitu juga zamannya Nabi Isa, mereka harus menyembah kepada Allah dan beramal soleh sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Begitu juga kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, iman dan amal soleh ini adalah satu paket, tidak bisa terpisahkan. Iman doang, nggak ada amalnya. Jadi iman tanpa amal adalah hampa, kosong. Iman tanpa amal adalah kosong. Mereka beramal tapi tidak beriman kepada Allah. Jadi dalam ayat lain, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin,
wa qatimna dan kami tunjukkan kepada mereka min amalin dari amalnya, wa qatimna ila ma amilu min amalin. Kemudian karena amal mereka itu tidak didasari dengan iman, walhasil amalnya tidak diterima. Jadi iman tanpa amal atau amal tanpa iman, ini contoh yang ayat ini. Amal tanpa iman, mereka beramal, amal solehnya banyak, sedekahnya banyak, infaknya banyak, perjuangannya banyak untuk membantu orang-orang yang ada sekitarnya banyak, tapi mereka tidak ada iman kepada Allah. Laksana seperti apa? Faja'alnahu haba'am mansura, seperti debu yang ditiup angin, udah hilang semua tanpa bekas. Jadi catatan semuanya itu kosong, nggak ada amal. Begitu sebaliknya, amal tanpa iman juga percuma. Amal tanpa iman percuma. Jadi kedua-duanya ini satu paket. Amal dan iman dan amal soleh. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka beriman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Percuma, ya, percuma. Karena Pak, dalam pertanyaan yang lain, la yaqbalullahu imana ahadin bi ghairi amalin. Allah tidak akan menerima iman seseorang, iman tersebut tidak disertai dengan amal. Maksudnya amalnya apa? Mereka beriman tapi dia tidak beramal, amal sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Yang dimaksud amal sesuai dengan tuntunan syariat Islam, agama Islam. Mereka beriman tapi tidak mau memeluk agama Islam. Kalau sudah seperti itu, nanti apa yang terjadi? Mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Terangkan dalam ayat lain yang sering kita baca, dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khus, manusia demi. Termasuk ciri-ciri ayat yang turunnya di Mekah adalah kalimat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Kemudian kalimat-kalimat yang diawali dengan kata sumpah, wal asri, demi masa atau demi waktu asar, watini, demi buah tin, wazaitun, buah zaitun, bukan al zaitun ya. Wal laili idza yaghsha, wal fajri, itu semua adalah apa? Termasuk identitas surat yang turunnya di Mekah. Dan kebanyakan surat yang turun di Mekah ini tentang apa? Keimanan kepada Allah. Kemudian ia menerangkan tentang apa? Tentang ancaman, peringatan neraka, surga. Ini kebanyakan turun di Mekah. Karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy, yaitu nanti antara belakang apa? Mereka sangat memusuhi Nabi, memusuhi Islam, belum mau menerima bahwa Nabi Muhammad seorang Nabi dan Rasul. Jadi la yaqbalullahu imana ahadin bi ghairi amalin. Allah tidak menerima iman seseorang yang disertai dengan amal. Begitu juga wala amal ahadin bi ghairi imanin, dan Allah tidak menerima amal seseorang tanpa disertai rasa iman kepada Allah. Kemudian Allah memberikan menurunkan kepada Muhammad, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi, wahai manusia, wahai orang-orang Arab pada saat itu,
Ini juga berlaku untuk kita semua. Ya ayuhan nas, wahai para manusia yang ada di bumi. Karena Al-Quran ini berlaku sepanjang masa, bukan hanya ketika zaman itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, sampai nanti hari kiamat ini Al-Quran terus berlaku. Berarti ayat ini bukan hanya untuk kita semua, termasuk manusia yang hidup di muka bumi ini, manusia yang sekarang masih diberikan nikmat oleh Allah, sehat walafiat, umur panjang, kena ayat ini. Wahai manusia, sungguh datang kepada kalian seorang rasul yang membawa kebenaran, untuk itu fa'aminu, berimanlah kalian. Iman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi tentang kebenaran itu, yaitu Al-Quran. Untuk itu fa'aminu khairul lakum, berimanlah kalian, karena imanmu nanti akan menghantarkan kamu menjadi orang yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Wa in takfuru, jika kalian ingkar kepada Allah, apa yang terjadi? Fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Kenapa kamu ingkar? Kamu diberi nikmat yang sangat banyak, kemauan kamu diturutin semua, apa yang kamu kepingini Allah kabulkan semua. Kenapa kalian masih ingkar kepada Allah? Karena yang ada di langit dan di bumi ini semuanya milik Allah. Kalau ini sudah milik Allah, nanti suatu saat kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Ketika kamu di dunia aku titip kepada ini, titipan Allah tidak kamu gunakan semaksimal mungkin di jalan Allah. Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Seandainya kalian semua ini tidak beriman kepada Allah, fala yadurruhu kufrukum, iman kalian tidak akan membahayakan Allah. Karena iman yang kita miliki ini sejatinya apa? Untuk kepentingan kita sendiri nanti di akhir hayat kita. Iman yang kita pertahankan, amal ibadah yang kita laksanakan akan kembali kepada kita sendiri, bukan untuk Allah. Justru ini akan kembali kepada kita sebagai bekal kita nanti kalau sudah sampai waktunya, sudah kembali kepada yang maha pencipta. Wa kana Allahu aliman hakima, dan ini semua adalah apa? Allah maha mengetahui dan maha bijaksana, mengetahui seluruh makhluknya, yang kecil sampai yang besar, yang tidak kelihatan oleh manusia maupun yang terang-terangan oleh manusia. Semuanya Allah aliman, mengetahui. Walaupun dalam kondisi yang gelap, kondisi yang tidak nyata oleh pandangan manusia, Allah tidak ada yang samar. Innallaha la yakhfa 'alaikum fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar bagi Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Akan nampak semuanya. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Nah, kalau kalimat yang diawali dengan ahli kitab ini berarti apa? Termasuk identitasnya surat Madaniyah, surat yang turunnya di Madinah. Karena di Madinah pengikut orang-orang Yahudi ini mayoritas sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ayil Injil, orang-orang yang masih berpegang teguh kepada kitab Injil, yaitu kaumnya Nabi Isa. Tapi pada saat itu ketika Nabi Muhammad di Madinah, orang-orang yang berpegang teguh kepada Injil
mereka senantiasa apa? Sudah banyak merubah kitab Allah berupa kitab yang diberikan kepada Nabi Musa saat itu, sehingga kalimatnya la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agamamu. Ini orang-orang Nasrani. Sindir dalam Al-Quran dinyatakan, wahai ahli kitab, kamu jangan berlebihan melampaui batas dalam melaksanakan agamamu. Wala taqulu 'alallahi, janganlah engkau mengatakan kepada Allah kecuali dengan perkataan yang benar, ai min tanzihi anis syirki wal walati, yaitu perkataan yang benar min tanzinihi, membersihkannya dari sifat kemusyrikan, wal walati, musyrik bahwa Allah itu punya anak. Inna, rupanya Pak Nabi Isa. Jadi orang-orang yang dianggap saat itu orang yang hebat, orang yang punya kemampuan tinggi, kemudian mereka loyalitasnya tinggi, kecintaan mereka terhadap seorang nabi dan rasul melebihi batas ketentuan, sehingga dianggap menjadi orang yang istimewa, dan orang yang diistimewakan itu dianggap menjadi Tuhan. Nah, mereka sangat berlebihan, melampaui batas. Nah, makanya dalam ayat yang lain Nabi Muhammad manjurkan kepada umatnya, wa ja'alnakum ummatan wasato, jadikanlah kalian umat yang tengah-tengah saja. Jangan terlalu lemah, jangan terlalu kuat. Kalau terlalu kuat jadinya apa? Ini la taghlu, jangan terlalu ekstrim. Nah, kalau yang gitu ya. Jangan terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berarti apa? Melampaui batas mereka. Innallaha la yuhibbu ala mu'tadin asim. Allah tidak senang terhadap orang yang melampaui batas dalam berbuat dosa. Kalau dosa hanya sewajar-wajarnya saja, maklum namanya manusia tak lepas dari salah dan dosa. Tapi kalau berbuat dosa jangan melampaui batas ketentuan. Jadi ibaratnya umpamanya kalau makan itu jangan terlalu kenyang. Kalau kenyang nanti membawa penyakit. Naik motor juga begitu, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu pelan. Kalau pelan kasihan yang di belakang, bikin macet. Jangan terlalu kencang. Kalau kencang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Istilahnya apa? Yang sedang saja, sesuai dengan apa? Aturan hukum yang berlaku. Ini orang-orang kaumnya Nabi Isa, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka melampaui batas ketentuan dalam agamanya, sehingga menganggap Nabi Isa dianggap sebagai apa? Tuhan. Termasuk melampaui batas juga seperti Fir'aun. Mereka diberikan harta kekayaan yang melimpah, diberikan anugerah oleh Allah yang sangat banyak, sampai-sampai Fir'aun tidak pernah sakit, sehingga mereka mengklaim dirinya adalah sebagai orang yang paling hebat saat itu, banyak pengikutnya, sehingga mereka menganggap sebagai Tuhan. Kecam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang tersebut itu yang berkaitan orang yang melampaui batas, ini disinggung dalam surat Iqra atau Al-Alaq. Nah, termasuk ayat yang turunnya di Mekah, kalimat yang di situ ada kalla, jangan begitu. Seperti Al-Qari'ah, kalla sa'lamuna summa kalla saya'lamun. Termasuk surat Al-Alaq udah jelas. Nah, turunnya di Mekah. Kalla innal insana layatagha, jangan begitu. Innal insana layatagha, manusia
Jangan sampai melampaui batas. Karena apa dia melampaui batas? Ar-ra'ahustagna. Mereka menyangka bahwa dia merasa cukup dengan harta kekayaan yang sudah dimiliki. Mereka merasa cukup kewenangan yang dititipkan kepada dia, jabatan, kemudian jabatan, kewenangan yang telah mereka emban, yang dijadikan amanat, dijadikan mereka sebagai peluang untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'ahustagna. Kenapa mereka melampaui batas? Mereka merasa cukup, harta, kekuatan yang mereka miliki merasa cukup. Padahal ayatnya gimana, Pak? Inna illa rabbika ruj'a. Padahal kepada Tuhanmu nanti akan kembali. Kalau nanti akan kembali kepada Allah, seperti tadi, amal kalian tidak dianggap laksana debu yang ditiup angin. Wala taqulu 'alallah illa bil haq. Janganlah engkau mengatakan kepada Allah kecuali dengan perkataan yang benar. Allah menegaskan innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, Rasulullah, itu adalah utusan Allah, wakil Allah, khalifah Allah di muka bumi untuk menyampaikan misi keimanan, supaya tujuannya kalian menyembah kepada Allah. Jangan ingkar kepada Allah, karena itu nanti akan kembali kepada kita semua. Jadi seandainya dalam arti yang lain, lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala atqaqal lebih rajuli ahadikum, seandainya orang, anak manusia dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, dari golongan manusia maupun golongan jin, mereka semuanya bertakwa kepada Allah, iman semua kepada Allah, itu tidak la yazidu fi mulki syai'an, tidak akan menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman kalian itu akan kembali kepada kita sendiri. Begitu juga lau anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, jika orang yang dari awal kalian mulai zaman Nabi Adam sampai yang terakhir nanti hari kiamat, baik dari golongan jin dan manusia, semuanya ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada nabinya, la yang kusufi mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan membahayakan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu akan membahayakan diri kita nanti di hadapan Allah. Wa kalimatuh, dan kalimat-kalimat Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa hanya menyampaikan kalimat Allah. Nabi Isa adalah seorang Rasul Allah. Al-Qaha ay awsalahallahu, Allah menyampaikan Isa ila Maryama, ke Maryam, waruhun, dan roh yang Allah miliki itu adalah sebagai titipan Allah. Jadi dengan kehendak Allah, Siti Maryam mengandung seorang nabi dan rasul, lahirlah Nabi Isa. Itu hanya roh yang dikehendaki Allah, ruhullah, roh yang dikehendaki Allah dititipkan di rahim Maryam, jadilah seorang Nabi Isa. Jadi kalian jangan menganggap
la taghlu, jangan melampaui batas dalam keagamaan, jangan mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang Tuhan, ada Nabi Isa adalah Tuhan, tetapi Isa adalah Rasulullah wa kalimatuhu. Untuk itu yang sekarang datang kepada engkau seorang nabi yang berperan Nabi Muhammad, fa'aminu, imanlah kalian kepada Nabi Muhammad. Berarti menggambarkan karena Nabi Muhammad juga meneruskan misi Nabi Isa, untuk itu berimanlah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Ikutilah agama Nabi Muhammad. Kalau kalian tidak mengikuti agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu nanti akan menjadi orang yang rugi. Ruginya bukan hanya sebentar, sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Terutama rugi nanti di hari kiamat. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memeluk agama selain agama Islam, wa huwa fil akhirati, nanti kelak di akhirat, minal khosirin, menjadi orang yang rugi. Jadi gambarannya seperti ini. Umpamanya kita sekarang berada di pemerintahan dalam RT, pimpinan Pak RT Agus umpamanya. Berarti kita harus mengikuti apa peraturan yang ada pada waktu periode Pak RT Agus. Kalau kita mengikuti RT yang dulu Pak Irman, kata Pak Irman begini, ya berarti salah. Begitu juga kita sekarang berada dalam pemerintahan Jokowi, tapi kita masih apa? Berpegang teguh mengikuti peraturan zaman Pak Soeharto, ya tidak bisa. Sekarang kalian yang menjadi nabi dan rasul kalian adalah Muhammad. Untuk itu ikutilah ajaran Muhammad, ikutilah syariat Nabi Muhammad lewat kitab Al-Quran. Fa'aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu salasa, kalian mengatakan ail aliyah, mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, salah satu Allah, wa Isa, wa ummuhu. Ini dalilnya apa? Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang yang berpegang teguh pada Injil pada saat itu menganggap bahwa Tuhan itu ada tiga, Allah, wa Isa, wa ummuhu. Intahu andalika, berhentilah mempunyai pandangan seperti itu, wahai orang-orang Yahudi dan Rasul. Intahu, berhentilah mempunyai gambaran seperti itu. Waktu khairal lakum, kalau kalian berhenti dari itu semua, khairal lakum, akan menghantarkan kebaikan pada diri kalian. Innamallahu ilahu wahidun, sesungguhnya Allah itu ilahun, Tuhan, wahidun, yang satu. Allah adalah Tuhan yang maha esa, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Subhanahu, Allah maha suci, bersih dari apa? Tanzian lahu an ayyakuna lahu walad, Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai istri, karena Allah maha apa? Maha kuasa. Tanpa anak Allah kuasa, tanpa istri Allah kuasa. Kalau Allah punya anak berarti Allah butuh. Kalau butuh itu sifatnya makhluk. Kalau Allah butuh berarti muhal bagi Allah. Allah punya anak, kalau Allah punya anak berarti punya istri.
berarti Allah membutuhkan. Kalau Allah butuh berarti Allah seperti makhluk, dan itu muhal bagi Allah. Sehingga innamallahu ilahu wahidun, Allah Tuhan yang maha esa. Nah, ini tujuannya adalah apa? Nabi dan Rasul membawa misi ke dunia pertama kali sebelum melaksanakan ibadah yang lain, yang diperintahkan iman kepada Allah. Seperti ayat yang kita baca tadi, ya, ani'budullaha malakum min ilahin ghairu, menyembahlah kepada Allah, jangan menyembah kepada Tuhan yang lain. Ani'budullah, menyembahlah kepada Allah, jangan sampai menyembah kepada Tuhan yang lain. Ketika Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Daud, dan nabi-nabi berikutnya, pesannya selalu apa? Menyembah kepada Allah. Sesuai dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk menyembah kepadanya, bukan menyembah kepada yang lain. Dan ini semua adalah apa? Bahwa Allah sebagai pencipta seluruh makhluknya, baik yang kecil sampai yang besar, baik yang lemah sampai yang perkasa. Yang lemah adalah makhluk, yang perkasa adalah sang pencipta. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lahu bagi Allah ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi biarpun ini milik Allah, Allah menciptakan langit dan bumi ini semuanya apa? Untuk keperluan manusia. Untuk keperluan manusia. Namun dengan segala keperluan manusia yang dicukupi oleh Allah, permintaan Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an, menyembahlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai wakil, syahidan sebagai saksi. Cukup Allah sebagai saksi. Di antara kemarin kalimat lain, di antara yang akan menjadi saksi yang terakhir nanti, Allah sebagai saksi atas amal perbuatan kita ketika kita nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dalam persaksian nanti banyak orang-orang yang menjadi saksi, banyak yang menjadi saksi yang meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Duduk kita di Masjid Talim akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Bahkan amal kebaikan yang diterima oleh Allah sebelum hari kiamat nanti apa? Mampir di alam kubur. Mampir di alam kubur. Ketika amal itu amal yang baik, amal tersebut diterima oleh Allah, amal itu akan menghampiri orang tersebut ketika di alam kubur. Apa itu amal yang menghampiri di alam kubur? Yaitu ketika amal yang kita kerjakan di dunia semasa kita masih hidup. Di antaranya apa? Man allama ilman. Di antaranya apa? Wa awrasa kitaban, wa awrasa mushafan, mewariskan Al-Quran, baik secara secara mushaf utuh maupun mewariskan orang itu mengajarkan Al-Quran. Ketika ini loh amal itu menghampiri dalam kubur. Wahai hamba Allah, akulah
Al-Quran yang telah engkau ajarkan kepada si anak ini itu menghampiri ke alam kubur kepada orang tersebut. Ini menggambarkan apa? Nanti sekaligus menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi wakila wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, sebelum kita tutup, kita minta bantuan suratul Fatihah. Semoga jamaah yang telah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk acara subuh berkah diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti ntar malam taklim maghrib jalan Pak ya? Ya Pak Irman, jalan ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim. Iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tastajab wa min syarri dalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizki wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.